Kita ketemu lagi hari ini. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai senantiasa dari kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan belajar satu topik hari ini tentang manusia jasmani dan manusia rohani. Bahwa manusia memiliki dua sisi kehidupan, satu jasmani dan satu rohani. Firman Tuhan berkata, kalau seseorang bertemu dengan Tuhan Yesus, maka rohnya itu dihidupkan kembali. Dia mengalami kelahiran baru. Rohnya bertemu dengan roh Tuhan, dan dia ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam dia. Nah, Rasul Paulus pernah katakan begini. Di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat, dikatakan begini, bahwa sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, dan kami tidak tawar hati, tetapi manusia rohani kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Dalam kenyataannya kita akan mendapatkan bahwa manusia jasmani kita, semakin kita bertambah usianya, maka jasmani kita akan semakin merosot. Itu alamiah dan pasti. Sebagaimana orang memulai dan kemudian sampai dia di puncaknya, setelah di puncaknya maka dia akan turun pelan-pelan. Titik di mana dia memulai, di situ dia akan mengakhiri. Dia akan datang ke lahir ke bumi tanpa bawa apa-apa, dia pun akan mengakhiri tidak bisa bawa apa-apa. Nah, untuk manusia jasmani, orang rela menghabiskan uang dengan sangat banyaknya. Supaya sehat, dia beli vitamin ini, dia beli suplemen ini, dan dia lakukan apa saja, bayar asuransi, supaya dia sehat dan punya jaminan. Orang beli alat-alat untuk supaya bisa menghibur dirinya, pergi holiday, jalan-jalan ke luar negeri untuk memuaskan manusia jasmani, supaya manusia jasmani ini bertahan. Dan untuk kebutuhan rohani seringkali orang tidak berimbang. Berapa banyak yang kita habiskan untuk supaya kerohanian kita naik, supaya kerohanian kita semakin kuat dan semakin kuat. Supaya manusia rohani kita sehat, seberapa banyak yang kita habiskan? Kadang-kadang kita pelit. Kita hanya fokuskan kepada manusia jasmani. Manusia jasmani suatu saat akan berakhir di bumi ini. Tapi manusia rohani akan kita bawa sampai kepada kekekalan. Hari ini mari belajar seimbangkan. Jangan hanya manusia jasmani yang kita pikirkan, tapi pikirkan juga manusia rohani yang justru kita akan bawa sampai kepada kekekalan. Perjuangkan, habiskan kalau perlu dalam jumlah yang cukup besar, bagaimana supaya manusia rohani ini mendapatkan kekuatan-kekuatan. Jangan pelit untuk manusia rohani kita, tapi kita mulai pikirkan, karena manusia rohani kita akan bawa sampai kepada kekekalan. Manusia jasmani akan tinggal di bumi, tapi manusia rohani akan kita bawa sampai kepada kekekalan selama-lamanya. Mari jangan hanya manusia jasmani, tapi pikirkan juga bagaimana supaya manusia rohani saya sehat, supaya manusia rohani saya kuat, dan semakin lama semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Tuhan memberkati kita semua.